Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, wa la tus'ir khaddaka lin-nas ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat umur panjang. Itu sebabnya kita bisa berhadir di dalam masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian salawat beriring salam senantiasa tercurah ke arwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan ucapan salawat yang sering kita ucapkan kepada baginda Rasul, kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari mimbar yang mulia ini, khatib tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan mengajak kaum muslimin, terutama diri khatib pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalil awamiri wa jatinabun nawahi, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada kesempatan kali ini yang telah ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru adalah larangan bersifat takabur. Hadirin yang dimuliakan Allah, kabir itu bermakna besar, sedangkan takabur bermakna merasa lebih besar.
Maka kalau kita sudah merasa lebih besar, artinya kita merasa lebih daripada orang lain, maka itu disebut dengan takabur. Maka ada kesombongan dalam hati kita. Maka takabur ini adalah salah satu dari penyakit hati yang kita sendiri yang mempunyai penyakit itu kita tak tahu. Kadang-kadang kalau pakaian kita kotor, cepat-cepat kita bersihkan. Kalau badan kita kotor, cepat-cepat kita bersihkan, mandi kita. Kalau kendaraan kita kotor, cepat-cepat kita bersihkan. Tetapi kalau hati kita yang kotor, hati kita yang berpenyakit, tak mau tahu kita, tak tahu kita bahwa hati kita sedang sakit. Maka salah satu dari penyakit hati itu adalah kesombongan. Artinya merasa diri kita lebih dari orang lain, merasa diri hebat daripada orang lain. Penyebab kesombongan terjadi dalam diri kita, penyebab takabur ada dalam diri kita, maka faktornya yang pertama adalah ilmu, kemudian harta, kemudian jabatan. Kalau orang sudah mempunyai ilmu, orang sudah banyak ilmunya, maka akan merasa lebih dari orang lain, bahwa dia menganggap orang lain itu tak ada apa-apanya. Dia lebih pintar daripada orang lain, dia lebih banyak ilmunya daripada orang lain. Maka kisah seperti ini, hal seperti ini sudah pertama dialami oleh iblis. Kita kenal dengan iblis, kita tahu cerita tentang iblis. Ketika Allah menyuruhnya sujud kepada Nabi Adam, maka iblis berkomitmen, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Karena iblis merasa diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah, maka dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Karena dalam cerita iblis ini adalah guru para malaikat, ilmunya lebih tinggi daripada malaikat. Maka ada kesombongan di dalam hati, ada takabur di dalam hati. Maka mampu dia mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Maka biasanya kalau orang sudah punya ilmu, melihat orang yang tak punya ilmu, maka dia merasa lebih baik daripada orang yang tak punya ilmu. Tetapi di mata Allah tidak. Orang yang mulia itu di mata Allah bukan orang yang berilmu. Orang yang mulia di mata Allah itu bukan orang yang banyak hartanya, tetapi yang takwa kepada Allah. Banyak pun ilmunya, kalau akhlaknya buruk, maka tak ada nilainya di mata Allah. Kalau ulama-ulama dahulu sebelum mempelajari ilmu, sebelum mempelajari ilmu, maka yang pertama dipelajari adalah akhlak. Maka ulama dahulu 20 tahun mempelajari akhlak, maka 10 tahun mempelajari ilmu. Maka tak ada ilmu itu kalau tak ada akhlaknya. Tidak ada apa-apanya. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, faktor yang menyebabkan hati itu menjadi angkuh, faktor yang menyebabkan hati itu menjadi sombong, pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah harta. Kalau orang sudah mempunyai harta yang banyak, maka dia akan menganggap remeh orang lain.
maka dia akan merendahkan orang-orang miskin, maka dia akan merendahkan orang-orang yang tak punya. Karena dia merasa lebih banyak hartanya, lebih kaya, lebih mewah daripada orang lain. Kalau dia bersedekah, sedekahnya lebih besar. Kalau dia berinfak, infaknya lebih besar. Maka selain dari sifat takabur di dalam hatinya, ada riya di dalam hatinya. Kalau orang kaya yang ada takabur di dalam hatinya, maka akan berteman dengan sifat riya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang menyebabkan hatinya sombong, hatinya ada takabur adalah jabatan dan pangkatnya. Kalau dia sudah punya jabatan, kalau pangkatnya tinggi, maka orang lain rendah di matanya, orang lain tak ada apa-apa di matanya. Maka orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong diingatkan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Luqman Allah jelaskan, wala tusaqqir khaddaka linnas, dan janganlah engkau palingkan mukamu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi marha, dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maka Allah tidak suka kepada orang-orang yang angkuh, kepada orang-orang yang membanggakan diri. Maka dikecam keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah yang mengecam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur tak akan masuk surga. Walaupun setitik kesombongan itu ada di dalam hatinya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak akan masuk surga, kata baginda Rasul, kalau ada di hatinya ada kesombongan, walaupun kesombongan itu sebiji zarrah. Maka kecil biji zarrah itu, ada kesombongan sekecil itu di dalam hati, maka tak akan masuk surga. Maka seorang berkata, faqala rajulun innar rajula ayyuhibba ayyakunu sawabuhu hasanan wa nahluhu hasanatan. Bagaimana ya Rasulullah kalau ada orang dia suka memakai pakaian yang bagus, dia suka memakai sandal yang bagus? Maka dijawab oleh baginda Rasul, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, cinta kepada keindahan. Maka letak kesombongan itu bukan di pakaian, letak kesombongan itu bukan di sendal, bukan kemewah, bukan kecantikan kita pakaian yang kita pakai, tetapi letaknya di dalam hati. Kalau kita suka memakai pakaian yang bagus, kita suka memakai sepatu sendal yang bagus, keluar kita dari rumah, maka itu bukan kesombongan. Karena Allah itu indah, menyukai kepada yang keindahan. Tetapi yang sombong itu yang dimaksud oleh baginda Rasul, yang tidak masuk surga itu al-kibiru batarul haqqa wa qamtun nas, adalah yang menentang kebenaran, yang menentang kebaikan. Kalau manusia memberikan kebaikan kepadanya, maka ditentangnya. Dia merasa lebih benar daripada orang lain, padahal yang dikerjakannya yang salah. Diberikan nasihat, diberikan kebenaran, ditentangnya kebenaran ini, maka itu adalah kesombongan. Kemudian merendahkan manusia, meremehkan manusia. Biasanya yang meremehkan manusia yang tiga faktor tadi, dari segi ilmu, dari segi harta, dan dari segi jabatan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita hamba-hamba Allah yang jauh dari takabur, yang jauh dari kesombongan, maka rendahkanlah hati kita kepada sesama kita,
karena kita hakikatnya adalah bersaudara, maka tak ada kesombongan kepada saudara kita sendiri. Rendahkan hati kita. Kalau kita berilmu, maka yang tak berilmu merendah kita kepada yang tak berilmu. Saling belajar kita kepada yang tak berilmu. Kalau kita mempunyai harta, maka berbagi kita kepada orang yang tak memiliki harta. Berbagi kita kepada orang yang di bawah kita, agar saling sama-sama merasakan, maka jangan direndahkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar.